AC. Jadi anak-anak semangat ya, harus semangat ya belajarnya. Ini sedikit materi yang telah Bapak susun tentang temanya itu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik, di sini Bapak mengharapkan kalian itu bisa menghubungkan hakikat sholat dan zikir tentang terkait pencegahan perilaku yang tercela ataupun ya bukan dan keji. Jadi kalian bisa menghindari perbuatan tersebut dari perilaku sholat dan zikir. Dan juga Bapak mengharapkan kepada kalian melalui teknik pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti, Bapak harapkan kalian bisa mencontohkan perilaku ketakwaan kalian sebagai umat yang beragama Islam itu tadi dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan juga melalui pembelajaran ini Bapak harapkan kalian bisa membuat sedikit proyek tentang soal perbuatan tentang zikir dan sholat ini tadi dalam mencegah ya perbuatan keji dan mungkar di media sosial. Masuk kepada materi, ini bisa kalian lihat pengertian sholat secara bahasa itu berarti doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sholat itu secara pengertiannya juga berupa perkataan yang kita lakukan itu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat ini merupakan memiliki makna yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat mencegah dari perilaku perbuatan keji dan mungkar itu tadi. Nah, karena sholat itu memiliki banyak manfaat. Nah, selanjutnya yaitu hikmah sholat itu tadi. Itu sholat bisa membuat keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita dari orang yang bertakwa akan menjaga diri dari pelaku dosa dan juga menjalankan firman Allah serta menjauhi larangannya. Ketiga yaitu sholat menumbuhkan rasa takut untuk berbuat dosa. Boleh, saudara. Nah, baik, Bapak akan melanjutkan materinya tadi ya. Yaitu sholat itu bisa menumbuhkan rasa takut untuk tidak berbuat dosa. Jadi menumbuhkan kesadaran dan kehidupan kita di akhirat. Juga untuk menjadi penghalang dari perbuatan keji dan mungkar itu tadi. Baik, ini adalah contoh doa setelah sholat. Bisa kalian lihat, yaitu materi zikir. Zikir itu secara istilah itu artinya mengingat, bahasa itu mengingat dan menyebutkan nama Allah. Biasanya zikir ini kita lakukan setelah kita melakukan sholat, ataupun bisa kita lakukan di apa kita mau, kalimat tasbih, takbir dan tahmid. Juga bisa biasa dilakukan secara pelan-pelan dalam hati dan penuh syukur. Nah, siapa yang bisa mencontohkan zikir di sini? Tiga itu tadi. Sudah sholat, Pak? Ya. Saya, Pak. Boleh. Misalnya ada kalimat subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, sama Allahu Akbar. Lagi apa? Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini yang disebutkan oleh orang kita ya. Itu kita lakukan sebanyak 30 kali. Oke? Boleh Bapak. Nah, kapan sih waktu utama kita melakukan itu tadi? Itu Bapak jelaskan tadi itu setelah sholat, pada 2 malam terakhir, hingga pada pagi dan sore hari, dan keempat pada siang hari saat matahari tergelincir, dan yang terakhir saat berhadapan dengan
bisa menanamkan akidah dan tauhid, mempererat hubungan manusia dengan Allah, itu tadi mendekatkan hubungan kita kepada Allah. Di dalam sholat itu tadi adalah alat komunikasi kita kepada Allah, alat komunikasi langsung ya, seperti berdoa dan zikir tadi. Yang ketiga itu tentunya kita mendapatkan ketenangan jiwa dan keselamatan dan serta ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dapat Bapak simpulkan bahwa materi kita hari ini yaitu tentang sholat dan zikir itu menegaskan kita bahwa semuanya merupakan ibadah utama dalam Islam yang berfungsi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, tentunya untuk mencegah perilaku keji dan itu tadi materi yang sudah Bapak sampaikan. Di Bapak tadi sedikit akan memberikan game ya setelah penyampaian materi. Gamenya itu di sini Bapak akan menjelaskan alur permainannya. Sebenarnya permainannya itu sangat simpel, tapi penuh dengan kreativitas dan juga memberikan semangat kalian dalam belajar. Jadi tidak penonton, karena biasa kalian kan menulis saja kan. Nah di sini Bapak akan membuat permainan yang menarik bagi kalian. Oke, boleh tolong saudara ada Bapak yang bernama Said. Nah, di sini Bapak telah menyiapkan 3 botol. Hendra bisa menebak? Air. Air. Dan minuman. Betul, saudara. Nah, jadi fungsi 3 botol ini pertama itu kalian Bapak akan beri waktu sebanyak 3 menit aja, nggak perlu lama-lama, untuk melakukan flip botol. Jadi yang bisa menegakkan flip ini seperti ini, yang bisa berdiri lagi, itu bisa mengambil kertas yang telah Bapak siapkan. Nah, setelah kalian bisa tegak botol ini, kalian boleh mengambil bebas karena dia ada 3 poin di sini, 10, 30 dan 50. Boleh kalian kerjakan dari nomor Bapak saja, tapi satu-satu ya, satu flip botol, satu soal ini, paham? Nah, dan akan langsung kalian kerjakan ya. Bapak beri waktu 3 menit, oke? Oke. Ya, oke. Jadi pahami ya? Siap? Siap. Belum bermain ada yang ingin ditanyakan soal alur permainannya? Ya. Tidak? Paham. Oke, Pak mulai ya, timer. 1, 2, 3, silakan. 1. Oke, Tiga, Pak. Anda nih, boleh. Mana. Langsung di. Oke, saudara Ilham boleh mengambil dah, saudara Said. Kalian bebas mengambil soal yang mana. Tapi tentunya sini waktu tetap berjalan ya. Boleh, yang sudah menjawab pertanyaannya boleh dilakukan flip foto lagi. Oke, ya semangat. Tidak apa. Oke, silakan, waktunya tinggal 30 detik lagi. Pak hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop ya, stop. Nggak boleh main lagi. Nah, boleh tolong Bapak untuk membersihkan ini. Oke, di sini Bapak lihat saudara Ilham dan saudara Onik berhasil menjawab 2 pertanyaan saja, dan saudara Said itu alhamdulillah sudah sampai 3 soal. Tapi tunggu dulu karena kita akan sama-sama mengkoreksi dari hasil kerja kalian, oke?
Bapak akan mengajak dan ya agar penilaian kita adil. Jadi mohon kejujurannya. Saudara yang saudara Ilham akan dikoreksi oleh saudara Said. Saudara Said akan dikoreksi Moni. Ada Bapak yang nama Moni akan dikoreksi oleh saudara Ilham. Baik, kita mulai dari poin yang pertama dulu. Poin yang paling rendah, yang 10. Apa? Sebutkan rukun Islam yang pertama. Apa jawaban dari kertas yang dari ada Bapak Ilham? Rukun Islam yang pertama. Jawab. Benar jawabannya? Benar? Masya Allah. Mana yang ke-10-nya? Nah, di sini Bapak mengetes kejujuran Ilham karena 10-nya ada di sini. Jadi yang ini tadi kan saudara Oni dan Ilham tidak mengerjakan yang soal 10. Jadi nilainya 0. Nol ya. Untuk yang saudara Said, saudara Oni. Nah, yang saudara Ilham tadi tidak menjawab ya. Jadi 0. Oke, nilai di sini sementara dimenangkan oleh saudara Said. Itu pemimpin 10. Oke, soal kedua yaitu yang poin 30. Apa soalnya? Boleh tolong dibacakan? Dan makna rukun Islam yang pertama. Nah, boleh dilihat jawabannya? Boleh dijawab, saudara Ilham? Jawabannya, apakah dari kedua nada Bapak sama jawabannya atau ada yang salah? Sama ya. Oke. Ya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu apa? Boleh tolong dibacakan poin ke-50. Kan dalam bahasa Arab Islam yang pertama. Nah, silakan kumpulkan kepada Bapak karena itu proyek kalian tuliskan bahasa Arab. Oke, boleh jam penanya? Oke, sudah dapat nilai ya kalian. Dari sini Bapak simpulkan karena Said telah menjawab 3 pertanyaan tadi, itu dia mendapatkan skor 80. Dan untuk saudara anak Bapak yang bernamanya Hasanuddin mendapatkan nilai 70. Ya, tidak apa-apa. Jadi kalian bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Oke, tolong dibereskan. Oke, mungkin cukup sekian game dapat Bapak berikan untuk kalian. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Itu adalah kata kita ucapan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya dari
bahwa sebanyak 33 materi. Nah, implementasinya juga kita laksanakan sebenarnya bisa kapan saja ya, tapi tentunya setelah sholat bisa kita laksanakan zikir tersebut apabila kita setelah selesai melaksanakan sholat. Baik, mungkin itulah materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini, Bapak. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Materi selanjutnya yaitu untuk pertemuan minggu depan itu adalah berwudu. Jadi Bapak sedikit menjelaskan berwudu agar kalian bisa membaca di rumah dan ketika pertemuan akan datang itu bisa menyambung atau berhubungan. Jadi kalian sudah memiliki pemahaman sedikit tentang berwudu. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada hari ini? Ada? Cukup jelas ya? Oke. Mungkin ya hanya cukup sampai di sini materi yang bisa Bapak sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, Bapak mohon maaf. Pada Allah kalau Bapak mohon ampun. Marilah bersama-sama kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz cukup sekian yang bisa dapat sampaikan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.